Jika kamu lihat ini, pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Aku udah lama gak buat General Reading, jadi ini adalah pesan dari semesta. Aku buat ini tuh during full moon, jadi aku bakalan channeling energi full moon juga, energi bulan purnama. Pesan untuk kamu seperti apa? Kalau misal kamu pengen dibuatkan secara pick a card, silakan komen. Jadi, this is energi yang memang harus kamu ketahui. Ini untuk kalian yang sering ngelihat angka kembar juga ya, bisa 55, 11, 11, 10, 10, 11, 222. Jadi, pesan dari semesta untuk dirimu. Kalau misalnya baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ini diperuntukkan untuk memboost energi positif juga. Jadi jangan overthinking karena ini general reading. Enjoying aja, nikmatin dari awal sampai akhir untuk claiming energi positifnya. Oke? Kita langsung lihat aja dari tarotnya pesan untuk dirimu. Di sini banyak yang punya earth sign di birth chartnya kalian. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, very strong di Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ada beberapa siklus kehidupan karma-karma yang kamu punya mungkin akan dileburkan ya, gitu, karena di energi full moon di sini kayak pertanda ada banyak banget dari kalian yang mungkin punya siklus tahunan atau pattern dalam hidup kamu yang mungkin kejadiannya sudah bertahun-tahun, maybe ada yang lebih dari 10 tahun. Ngalamin di fase gitu lagi lah ibaratkan gitu. Ini akan dileburkan sama semesta kalau aku lihat. Jadi kayak semesta semangat banget buat menyelesaikan karma-karma dirimu. So gini, kamu kan sekarang punya jiwa dan raga gitu. Usahakan sehatkan jiwa dan ragamu agar mampu ngebantu kamu buat meleburkan karma-karma kamu yang bukan hanya dari 10 tahun ke belakang, tapi sebelum kamu lahir di kehidupan ini gitu. Jadi itu harus digunakan. Jadi jiwa raga yang sehat, pikiran yang sehat itu perlu banget gitu ibaratkan. Nah ini saatnya buat punya aktivitas yang positif sarannya. Jadi kalau misalnya ngerasa nih di keseharian kamu tuh, oh kok gini-gini aja ya, kok ada yang ngerasa kayak feeling fail gitu, ngerasa gagal atau ngerasa kok sebenarnya banyak rezeki tapi nggak kerasa happy gitu contohnya. Tanamkan kegiatan-kegiatan yang positif di sini gitu. Jadi ini pikiran, action itu udah harus clear gitu. Yang datang nantinya adalah passion dalam hidup kamu. Passionnya terserah dirimu sebenarnya kamu mau curahin kemana gitu. Yang namanya passion istilahnya kayak energi di dalam diri kamu tuh membara gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan punya membaranya semangatnya luar biasa di dalam diri tapi kita tidak proyeksikan untuk apa-apa, jadinya akan sia-sia gitu. Jadi do something, disuruh ngebuat sesuatu. Ini validasi untuk kalian yang mau buat bisnis, mau bangun usaha, untuk nge-rebrand dirimu sendiri, entah itu kamu mau pindah atau mau pindah kerja, pindah rumah gitu, atau bahkan kamu mau punya lingkungan sekitar yang baru gitu. Ini waktunya gitu. Ini adalah momentumnya. Belajar untuk balancing ke dirimu sendiri dulu gitu. Dari energi The Six of Coins, semesta ngasih kamu sesuatu buat dibagi. Sometimes ada dari kalian yang dapatnya rezeki dalam bentuk harafiah uang, finansial, tapi ada dari kalian yang dapatnya tenaga, ilmu, kasih sayang gitu. Belajar untuk tahu cara untuk membagi dengan tepat gitu. Belajar untuk mencurahkan itu. Like you have a lot, kamu punya banyak, bagi gitu.
Cintai diri kamu selebih-lebihnya, sepenuh-sepenuhnya, sampai meluap-meluap, sampai ngebanjirin orang-orang sekitar, ibaratkan gitu. Ngerasa kaya, ngerasa makmur, sampai-sampai energi kemakmuran kamu meluap-meluap gitu, membanjiri sekitar kamu. Kalau energi the six of coins itu ibaratkan kelihatannya kita giving something, kita bisa ngasih sesuatu. But karena ini adalah general reading, ini tergantung gitu. Kamu mau tangan yang di atas apa tangan yang di bawah? Kalau kamu mau tangannya di bawah terus, ada yang akan ngasih ke kamu. Maybe ada orang-orang baik yang memberikan kamu peluang, memberikan kamu ajaran, memberikan kamu ilmu, memberikan kamu waktu, memberikan kamu proteksi, apapun itu bentuknya. Ada yang maybe finansial, ada yang bisa ngasih arahan gitu. Tapi kalau misalnya kamu berubah nih gitu, aduh aku mau giving something nih gitu, karena yang namanya fase kehidupan kita kan harus bisa balance nih gitu, nggak hanya menerima saja tapi bisa memberikan. Nanti konsepnya adalah semesta yang ngasih kamu memberikan gitu. Jadi dialirin ke kamu rezekinya. Terus kamu bisa jadi perpanjang tangan semesta lah ibaratkan. Nah, dari energi The King of Swords, ini untuk kalian yang maskulin, ini udah harus buat kepastian ya gitu. Udah bukan waktunya buat nunggu-nunggu. Entah itu kalau misalnya ada yang nunggu kerjaan, nunggu dipanggil lah gitu, nunggu jalan keluar gitu. Ini udah waktunya buat action, ini waktunya buat ngambil keputusan. Kalau misal kamu nggak dapet kerjaan, ya buat kerjaan, usaha gitu. Ini udah harus istilahnya galakin diri sendiri gitu, nge-push diri sendiri buat usaha. But what I see di sini adalah harus ditambahin sama diasah sama pemikiran yang sehat gitu. Udah harus pakai rasional, karena energi The King of Swords senjatanya adalah pedang. Pedang itu senjatanya adalah pikiran kita, kepintaran kita. Untuk kalian yang feminine, kalau aku lihat ini diminta untuk lebih distabilkan lagi aja kehidupannya. But what I see, ada mungkin lebih kayak sosok-sosok yang akan hadir gitu. Ini dikasih kisi-kisi lah sama semesta. Dikasih kisi-kisi sama semesta kalau nanti lo ada yang hadir gitu. Ada yang sosok-sosok orang yang akan jadi bisa cerminan atau orang yang memacu atau bahkan nge-trigger diri kamu untuk membuka pikiranmu gitu. So the bottom of the deck ada the moon. This is energi the moon yang aku bilang. Jadi very strong energinya untuk emotion. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa kayak meluap-meluap kemarin, pengen nangis. Ada yang pengen nangis, aku lihat. Nangis-nangis aja, gak ada masalah gitu. Ini waktu yang bebas ibaratkan gitu. Jadi kamu mencerahkan sesuatu. Ada kekesalan, keluarin gitu. Amarah, keluarin. Mau nyanyi, teriak-teriak, go ahead. Ini juga banyak yang lagi diasah intuisinya. Jadi sometimes ada yang di fase kayak badan tiba-tiba sakit gitu, tiba-tiba gak enak badan, pusingnya luar biasa, atau persendiannya. Terutama untuk perempuan ya, terutama untuk yang perempuan. Ya, spesifik untuk perempuan-perempuan, ini mungkin joint atau sel sendi-sendi di dalam tubuhmu mungkin akan agak sore gitu, agak nyeri-nyeri gitu. Ada pusing, terus atau tiba-tiba lesu, pengen tidur cepat gitu. Itu sesuatu yang normal fase full moon. So ini disaranin buat tadi healthy lifestyle, itu akan sangat bantu banget gitu. Jadi balancing aja. Kalau waktunya istirahat, waktunya buat go out there, keluar gitu, waktunya buat usaha gitu. But yang aku lihat di sini, kalau di fase saat gak enak badan, saat kayak lagi aduh kok gak enak semuanya badannya gitu, perasaannya, berdiam diri, istirahat gitu. Ngobrol sama bulan, ngobrol sama semesta, ngobrol sama Tuhan. Jangan ngambil keputusan yang signifikan gitu. So aku bakalan lihat nanti ngambil keputusannya saat udah segar, okay? Aku bakalan lihat this is message from the moon. Ada luck is on your side, new moon in Sagittarius. Ini ada keberuntungan, terutama nanti ya di akhir. Aku buat ini tuh by the way di bulan Oktober. So ini mungkin nanti di bulan
November atau ke Desember atau Januari ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu yang kayak ngerasa beruntung. Also di sini karena ini aku bentuknya jadi timeless, jadi kapanpun kamu nonton, tapi pas akhir tahun atau di awal tahun itu ada sesuatu yang terjadi gitu. Ada prosperity lies ahead, New Moon in Taurus. Yes, yang aku lihat di sini fresh startnya banget nanti, kayak kerasa banget di awal tahun. Cuman kalau aku lihat di sini ada prosperity atau kemakmuran yang udah ada di depan mata. So, yang harus dilakukan adalah maju terus gitu. Udah waktunya buat percaya akan konsep kesabaran. Jadi kadang-kadang kan aduh mana nih hasilnya tuh, pasti yang namanya manusia ya tidak dipungkiri kita kalau ngerjain sesuatu pengen banget lihat hasilnya gitu. Ini disarankan untuk sabar dulu gitu, usaha but untuk konsep hasilnya kita serahin sama yang di atas. Your commitment is being recognized karena komitmen kamu, usaha kamu dilihat kok. Semesta tahu kok. You're very close to achieving your goal. Yang tadi aku bilang, kamu deket banget untuk achieving mimpimu gitu. Jadi yang dilakukan, aku gak bisa ngasih banyak saran. Yang penting maju-maju, surviving, usaha, bertahan hidup gitu. Usaha untuk bertahan keadaan yang mungkin kamu anggap aduh ini kok kayak semua orang menjatuhkan, keadaan dunia menjatuhkan. Enggak gitu. Ini kamu lagi ditempa aja buat glowing lagi gitu. But kalau ngomongin soal apakah bisa ngeraih goal hidup, akan bisa. So aku bakalan lihat lagi. Ini mungkin hal-hal yang bisa ngebantu dirimu untuk bisa maju terus ya. Ada returning home. Transition life between lifetimes. Loving welcome. Ini mungkin bisa secara harafiah. Balik ke rumah. Mungkin ada sesuatu energi di rumah kamu yang bisa ngebantu diri kamu, atau ada sesuatu yang harus diselesaikan di rumahmu. Kalau misalnya kalian kangen sama rumah, sama orang tua, visiting. Tapi kalau misalnya ada issues, berarti yang harus difokusin dulu. Yang memang harus kamu fokusin untuk bisa maju, untuk bisa ngegapai mimpimu. Buat yang aku lihat di sini untuk kalian yang mungkin kerjanya di luar negeri, di luar kota, sometimes kita tuh kayak handphone butuh charger gitu. Chargernya adalah place atau tempat yang kita anggap rumah gitu. Nah, untuk kalian semua, konsep rumah itu kalian bentuk sendiri gitu. Apa yang kamu anggap rumah tuh apa? Dirimu sendiri kah? Gitu. Atau bahkan tempat tinggalmu gitu. Atau bahkan rumah orang tua gitu, rumah keluarga. Apapun itu yang kamu anggap konsep rumah, coba bersihkan, clearing energinya, and then rest, istirahat di situ. Also, ini diminta untuk fokus ke badan. Jiwamu itu ditampung sama raga. Raga itu badan kita. Badan kita mesti sehat. Untuk si jiwanya juga sehat gitu. Jadi ibaratkan kayak gelas kotor, kalau kamu tuang air jernih, air yang paling pure sedunia pun, dari pegunungan yang paling asri pun, kalau misalnya gelasnya kotor ya airnya juga akan ikut kotor ya sih gitu. Jadi gelasnya dulu dibersihin gitu, kitanya juga dibersihin dulu, dari pikiran kita, badannya kita gitu. Jadi sudah harus mulai batasin untuk konsumsi hal-hal yang memang menyakiti diri sendiri. This year, future prospect, decision to make, seeking guidance. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang besar, diminta untuk seeking guidance from everyone, keluarga, teman-teman, maybe kamu consider buat reading ke tarot reader gitu. Temukan tarot reader yang memang kayak menyentuh hatimu gitu. Coba kayak hati. Kita jadi belajar untuk runtuhin dulu nih temboknya kita, egonya kita. Gunakan hati saat memilih orang-orang yang tepat buat ngebantu kita buat growing gitu. Terus di sini ada the mirror, other life, past life, dimensional life. Jadi imagine yourself, bayangin diri kamu, kehidupan kamu yang lain.
potensi diri lah ibaratkan. Kamu kalau misalnya pengen ngerubah hidup atau pengen goal-goal kamu di masa depan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke 5 tahun ke depan, ngelihat dirimu seperti apa sih gitu. Saat ngaca nih kamu lihat nih, your future self, dirimu di masa depan seperti apa sosoknya gitu. Kebiasaan setiap harinya apa yang dimakan, apa yang diucapkan, pergaulannya seperti apa, pekerjaannya kayak gimana, kesehariannya gimana, jadwal tiap harinya seperti apa. Sudah kamu buat itu, kamu tinggal aplikasikan ke hidup. Jadi kamu tarik gitu energinya si future self kamu di kamu gitu. Jadi akan lebih mudah untuk bisa mencapai apa yang kamu pengen saat kamu menjadi dirimu di masa depan. But yang kulihat di sini juga beberapa dari kalian yang perjalanan spiritual mungkin nanti akan dapat mimpi tentang your past life, tentang sosokmu di masa lalu, atau bahkan kejadian-kejadian nanti di masa depan gitu. So mungkin lebih aware lagi sama mimpi atau sama informasi saat meditasi gitu. Kutomi Clock of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Kamu udah tahu apa yang kamu pengen tahu. Percaya sama diri sendiri. And then ada Sanat Kumara, Light Activations. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi nanti ada internal guidance, which is seperti kayak bisikan hati yang akan mengarahkan kamu ke jalan yang benar, ke situasi yang benar. Ini aku bakalan lihat apa yang semesta kasih ke kamu ya. Ini untuk beberapa kalian yang energinya feminin, kehadiran seseorang kalau aku lihat. Bisa jadi ada opsi juga sosok di masa lalu yang sudah kamu kenal atau sosok yang sudah kamu kenal sama orang baru. Ada beberapa kalian akan menghadapi pilihan untuk soal konsep. Soalnya gini, Ace of Pentacle itu kan hadiah secara bentuk materi. Bentuk materi itu bukan cuma uang, finansial saja, tapi bisa jadi kehadiran seseorang. Nah, karena ini energinya banyak, terutama yang aku bilang untuk kalian yang feminin, kemungkinan kehadiran seseorang yang bakalan helping you a lot gitu. Dia akan sangat memahami. Cuman memang karena ada pilihan, ada orang yang seperti hanya ingin mengguncang hidupmu saja. Ada orang yang diperuntukkan untuk stay gitu. Jadi ibaratkan simpelnya ada orang yang baik, ada orang yang enggak gitu. Nah, nanti akan kamu hadapin itu gitu. Nah, kadang-kadang yang enggak itu sangat menggoda. Bikin kita kayak kelepak-kelepak. Aduh, aku suka banget sama dia gitu. Jadi kenapa aku tadi bilang si raga kita harus sehat agar jiwa kita sehat. Nanti pikiran kita sehat, pikiran kita jernih gitu. Dan saat kita bisa punya pikiran yang jernih, kita akan narik orang-orang yang positif untuk diri kita. Teman-teman yang positif, lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu akan ngebantu untuk filter. Mungkin nanti ada teman-teman kamu yang ngasih saran gitu, atau bahkan diri sendiri atau spirit guide sendiri yang ngasih tanda ini oke nih, ini enggak nih gitu. So kalau aku lihat di sini juga ada konflik batin dari pilihan tersebut. Kalau ada konflik, istirahat gitu, redakan atau redakan gejolaknya dulu gitu di dalam diri agar milihnya bisa tepat. Nah, untuk beberapa yang maskulin di sini, kalau saran sebenarnya diminta untuk bikin planning buat masa depan. Jadi kalau aku lihat ke depan sana nanti mungkin bisa dalam konsep materi atau kedudukan. Ini ada untuk dirimu nih gitu. Tapi kamu harus kerja sama semesta. Harus ada usahanya, nggak cuma duduk terus dapet gitu. Jadi udah waktunya buat ngambil atau eksekusi lah gitu, ngambil langkah gitu. Spirit guide kamu akan sangat senang banget ngebantu dirimu kalau kamu nurunin ego gitu. And also, nanti yang bisa aku lihat tuh lebih seperti bekerja sama bukan hanya sama spirit guide ya. Beberapa dari kalian mungkin kerja sama teman-teman buat bangun usaha, bangun bisnis. Ada juga yang kerja sama di kantor, punya project-project gitu. Jadi memang ada dalam bentuk materi gitu. Karena hasil dari pekerjaan, tapi most of you kebanyakan memang kehadiran sosok
orang gitu. Ace of Pentacle, balik lagi ini sini kayak bekal soal masa depan. So kalau punya bekal soal masa depan, bisa dalam bentuk materi, balik lagi finansial, aset dan segala macam, jangan langsung dihabiskan dalam satu malam. harus lebih mindful lagi, harus lebih planning tentang finansial atau planning untuk kehidupan di masa depan secara materi, secara finansial harus dipikirin gitu. Jadi jangan hanya untuk kesenangan sesaat aja. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa push reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Dan if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.